Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta akhirnya mengizinkan live music di restoran atau kafe dengan beberapa syarat yang harus dipatuhi. Live music yang diperbolehkan hanya berformat akustik dan para tamu dilarang untuk berkumpul di depan panggung musik. Sementara itu, baik pengunjung ataupun personel band diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak selama ada di dalam restoran. Restoran dan kafe kita izinkan, namun hanya untuk jenis musik akustik, dan dilarang untuk mengundang artis ternama untuk diadakan di resto tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi penumpukan konsumen di sana yang tidak diharapkan karena nanti akan terjadi pelanggaran physical distancing. Diizinkannya kembali penampilan musisi kafe memberikan nilai positif bagi pelaku hiburan live music cafe selama masa pandemi COVID-19. Ketua Persatuan Musisi Kafe Indonesia PMCI Ano Andro menyatakan selama masa pandemi pelaku live music terdampak cukup parah akibat penutupan kafe dan restoran. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menjual alat musiknya untuk keberlangsungan hidup. Bulan pertama mungkin masih ada tabungan. Di bulan kedua itu mereka udah jual alat musik untuk bertahan hidup. Di bulan ketiga sudah jual kendaraan. Nah di bulan 4 itu sudah nggak ada uang. Nah di bulan 4 itu kami melakukan aksi akhirnya. Karena banyak yang udah diusir dari tempat tinggal. Itu kan kebutuhan pokok sekali. Nah itu udah akhirnya kami berjuang. Dan sampai hari ini masih banyak yang belum pulih. Izin live music kembali diberikan untuk memberdayakan para musisi kafe dan restoran yang terdampak pandemi COVID-19 dengan sejumlah aturan yang ketat. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya, pelaku usaha akan dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha hingga denda administratif maksimal Rp250 juta. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan musisi kafe kembali tampil di restoran dan juga kafe. Apa urgensinya dan sejauh mana restoran dan kafe yang menampilkan live music dapat menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Untuk membahasnya, sudah bergabung secara daring Ketua Persatuan Musisi Kafe Indonesia PMCI, Mas Ano Andro. Selamat pagi, Mas Ano. Ya, selamat pagi Stephanie, selamat pagi Sabtu Indonesia pagi. Ya, kemudian juga ada epidemiolog Pak Haryadi Wibisono. Selamat pagi, Pak Haryadi. Selamat pagi Sapa Indonesia. Ya, saya mau ke Pak Haryadi dulu. Pak Haryadi sebagai ahli epidemiolog, bagaimana Anda melihat kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini yang kembali mengizinkan live music? Ya, tentunya saya ingin mengajak kita semua melihat bagaimana jumlah peningkatan kasus selama katakanlah beberapa hari terakhir ini. Dengan jumlahnya sampai lebih dari 3.000, semua orang terhenyak, semua orang mempertanyakan. Tapi di satu sisi ada kebijakan yang membuat risiko tadi menjadi besar. Jadi kalau kita kembali pada protokol kesehatan, intinya adalah bagaimana mengurangi transmisi lokal, penularan. Dan penularan itu terjadi karena kontak dekat. Sedangkan kebijakan yang ini justru memperluas atau meningkatkan kemungkinan terjadinya kontak dekat. Apakah kebijakan ini sudah mempertimbangkan hal ini? Itu menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Karena protokol kesehatan yang hanya merupakan sesuatu yang tertulis tapi tidak ditaati, itu risikonya memang menjadi besar sekali. Bagaimana kita bisa memastikan dalam suatu tempat berkumpul, ketemu dengan teman, kita bisa menjaga jarak? Saya ragu. Seberapa besar kemampuan kita mengawasi? Ya. Ini menjadi pertanyaan kedua. Oke, pengawasan. Pak Haryadi, kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini juga disertai dengan beberapa aturan, seperti ada jumlah personel yang maksimal 4 orang, kemudian juga semua personel ini, kecuali vokalis, diberikan kelonggaran, ini harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Anda melihat aturan-aturan ini sudah cukup memadai juga? Ya, kalau saya melihat para personel ini, justru mereka berada dalam risiko tinggi. Di satu sisi saya setuju itu dalam rangka mengembangkan ekspresi dan ada sesuatu yang memang diharapkan sebagai seorang profesi. Namun harus sadar bahwa bekerja dalam kondisi ini risikonya sangat tinggi. Karena tidak mungkin para musisi tadi berada dalam panggung yang jaraknya jauh.
Jadi kemungkinan kontak dekat dengan orang lain pasti sangat tinggi. Dan ini saya ingin memberikan peringatan pada para musisi tadi bahwa Anda berada dalam risiko tinggi untuk tertular. Mas Ano, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Haryadi. Sudah siapkah dengan semua syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan dengan dibukanya live music kembali ini, Mas Ano? Oke, keputusan ini sangat menjadi kabar gembira buat kami ya, untuk musisi kafe khususnya. Cuma aku mau menanggapi dari Pak Haryadi tadi. Gini, Pak Haryadi mungkin harus jalan-jalan ke kafe dulu Pak ya. Sebelum adanya corona ini pun, sebelum adanya COVID-19, pekerjaan kami ini, kami sudah menerapkan physical distancing Pak. Di panggung itu nggak ada gitaris dengan drummer nempel-nempel Pak. Karena kami nggak bisa kerja secara teknis jika kami nempel-nempel. Jadi Bapak coba jalan-jalan dulu. Ya, Bapak jangan di kantor aja, jalan-jalan dulu Bapak ke kafe-kafe. Dan jarak kami dengan pengunjung itu kan cukup jauh. Kami itu di panggung, Pak. Kami itu di panggung dan pengunjung itu kan di table gitu. Dan kami sangat siap dengan syarat-syarat ini. Justru itu permintaan kami saat aksi pertama. Kami meminta untuk pekerjaan kami diperbolehkan lagi, walaupun dengan persyaratan-persyaratan protokol COVID-19. Karena kami sangat bisa untuk menjalankan itu. Jika mau fokuslah kepada pengunjungnya gitu. Kontrol terhadap pengunjungnya gitu. Bukan melarang musisi kafenya. Iya, yang menjadi pertanyaan memang soal urgensi. Sayang sekali memang kami sudah menghubungi Pemprov DKI Jakarta, tepatnya Dinas Parekraf, tapi tidak bisa hadir pada hari ini untuk menjelaskan kepada kita. Jadi saya tanya ke Mas Ano aja. Mas Ano, musisi kafe juga sempat untuk protes kepada pemerintah. Memang selama ini seperti apa musisi kafe selama pandemi COVID-19 ini dengan tidak diperbolehkan live music? Ya, ini yang harus diketahui dulu oleh masyarakat dan pemerintah adalah musisi itu banyak kategorinya. Nah, musisi kafe ini berbeda dengan musisi yang sudah menjadi selebritis ya, Stefani ya. Jadi musisi kafe ini pekerja harian gitu. Kami bekerja cuma mengandalkan hari demi hari. Hari ini kami nggak kerja, kami nggak mendapatkan penghasilan. Jadi setelah saat PSBB total kami dilarang bekerja, kondisi kami itu sudah sangat parah sekali. Di bulan pertama mungkin masih aman ada tabungan. Di bulan kedua tabungan sudah habis, itu menjual alat musik. Di bulan ketiga menjual kendaraan. Di bulan keempat udah nggak tahu mau jual apa. Nah, kami sih ingin sekali untuk tetap di rumah aja. Cuma masalahnya gini, ini juga kami mau sampaikan kepada Pak Haryadi mungkin ya, karena pernyataan tadi itu tendensius sekali. Di rumah saja kami sangat mau. Cuma gini, saudara-saudara saya musisi kafe ini, sudah banyak yang diusir dari tempat tinggal karena tidak mampu membayar biaya sewa tempat tinggal. Bagaimana dia bisa di rumah saja? Bukankah ketika dia diusir dan dia terlantar di jalan, tidur di trotoar, itu semakin mendekatkan dia dengan resiko terkena oleh COVID-19. Gitu. Mas Ano, tapi kan ada juga sempat ada solusi sebelumnya beberapa waktu yang lalu dengan cara mungkin para musisi kafe ini merekam, kemudian ditampilkan saja di kafe atau resto. Itu tidak berjalan atau seperti apa? Oke. Itu kami tolak untuk solusi itu, kami bikin surat pernyataan kepada Pemprov dan kami menolak itu karena apa? Sangat tidak bisa direalisasikan. Gini, logikanya begini. Anda pengusaha kafe, kami memproduksi itu video. Video itu lagu-lagu yang bukan karya sendiri. Kami tawarkan ke pengusaha kafe. Pengusaha kafe harus membeli video kami. Mendingan mereka style YouTube gitu, Stefani. Oke. Terus kemudian tapi sudah dicoba oleh para musisi kafe? Udah banyak dicoba dan terjadi penolakan oleh pengusaha. Terus produksinya seperti apa? Kami saja udah tidak punya biaya hidup. Untuk disuruh produksi rekaman itu lumayan gitu. Dari mana biaya itu? Nah, ketika nanti sudah diizinkan lagi live music, semua personel harus menggunakan masker, kecuali vokalisnya diberikan kelonggaran. Anda seorang vokalis, Anda melihat mungkin Anda tetap mematuhi protokol kesehatan ketika Anda harus bernyanyi dan juga tidak menggunakan masker? Ya, sangat bisa. Dan kami melakukan itu. Seperti apa? Kami melakukan. Gimana Stefan? Caranya seperti apa, Mas Ano? Ya, kami berjarak. Di panggung itu kami memang sudah terbiasa untuk berjarak gitu. Sangat sudah terbiasa karena memang secara teknis kami nggak bisa berdekatan untuk memainkan alat musiknya itu. Menjaga jarak ya. Saya mau ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau live music di kafe itu biasanya tertutup
kemudian juga ber-AC. Nah, informasinya ada yang namanya super spreader. Anda boleh konfirmasi soal hal ini. Yang katanya super spreader ini biasanya OTG dan juga bisa menularkan dari 1 orang sampai ke 56 orang lainnya jika protokol kesehatannya buruk. Benarkah demikian, Pak Haryadi? Ya, saya tidak akan fix pada angka. Anda tadi menyebut 56. Tetapi artinya begini, saya ingin sedikit meluruskan pada statement Mas Anu tadi bahwa saya tidak secara khusus pada para musisinya, tetapi dalam kondisi tadi yang seperti Mbak Stefani katakan, kondisi ruang tertutup, kemudian ber-AC, maka risiko terjadinya penularan internal dalam ruangan itu menjadi besar. Siapa yang akan risiko tertular? Semua yang ada di situ. Semua yang ada di situ. Jadi pengunjung juga saya tidak bisa membayangkan bagaimana pengunjung datang ke kafe itu tentunya ingin melakukan entertain silaturahim dengan teman-teman lainnya. Kemudian duduknya berjarak. Mungkin pada jam pertama masih bisa begitu. Berikutnya saling mendekat. Jadi situasi dalam suasana memang menciptakan keakraban itu agak sulit kita bisa ingat menjaga jarak. Dan ingat bahwa di antara para pengunjung itu mungkin memang ada yang tidak bergejala tadi. Dan ini yang kemungkinan bisa menularkan pada orang-orang yang lain tanpa kita sadari. Ditambah dengan kondisi ruangan tertutup dengan ruangan AC, maka transmisi tadi menjadi sangat besar. Tapi saya perlu konfirmasi soal super spreader ini karena ini informasinya cukup menyebar di media sosial, Pak Haryadi. Betulkah ada yang namanya super spreader yang dari 1 orang bisa menyebarkan sampai ke banyak orang sekali dalam satu waktu? Ya, bisa saja memang karena penyakit ini ditularkan dari droplet, ya kan? Jadi kalau seseorang sudah terinfeksi walaupun dia tidak bergejala dan dia kontak erat dengan orang lain, bentuknya bisa duduk dekat, kemudian saling berbisik, saling bicara dalam jarak yang dekat, maka orang ini akan menyebarkan pada orang lain. WHO memberikan batasan sekitar 30 orang, saya tidak tahu angka 56 itu, tetapi artinya jumlah orang yang bisa tertular kontak itu menjadi memang cukup besar. Walaupun sudah menjaga jarak? Ya. Persoalannya adalah di situ tadi, jaraknya pertama adalah minimal 1 meter atau 1,5 meter. Tetapi sirkulasi udaranya harus baik. Tapi kalau sirkulasi udara itu tertutup, nah ini kemungkinan terjadinya penularan masih besar. Jadi ini yang harus menjadi perhatian, selain jarak, maka sirkulasi udara itu harus mengalir. Bentuknya seperti apa ya, saya bukan ahli di bidang itu, tetapi udara yang tidak mengalir dalam suatu ruang tertutup dengan suhu yang dingin, itu meningkatkan risiko. Okay. Apakah pasti? Saya tidak tahu. Tapi itu meningkatkan risiko. Saya akan beri kesempatan kepada Anda, Mas Ano, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah di Sapa Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.